Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Adapun cara yang pertama yaitu pemfaktoran. Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dapat dinyatakan A dalam kurung X ditambah X1 dikali dalam kurung X ditambah X2 sama dengan 0. Langsung saja kita bahas kepada contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan C sama dengan 0. Cara menyelesaikannya: tentukan nilai A, B, C. Nilai A kita 1, nilai B kita negatif 5, nilai C yaitu 4. Langkah yang pertama, tentukan faktor-faktor dari nilai C. Nilai C kita berapa? 4. Berarti perkalian berapa yang hasilnya 4? 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Langkah yang kedua, jumlah faktor-faktor harus sama dengan nilai B. Nilai B kita berapa? Negatif 5. Nah, jumlahkan hasil perkalian dari faktor kita tadi. 1 dikali 4 tadi kan? Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 4 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita sudah memperoleh hasil penjumlahan yang menghasilkan 5. Berarti kita memakai yang 1 ditambah 4. Lanjut kepada langkah ketiga. Pecahkan X kuadrat menjadi faktornya dan letakkan pada masing-masing kurung. Menjadi dalam kurung X dikurang 1 sama dengan 0. X dikurang 4 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0 sama dengan dipindah ruaskan. Negatif 1 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 1. Maka diperoleh X sama dengan 1. X dikurang 4 sama dengan 0. Dipindah ruaskan negatif 4-nya menjadi X sama dengan 4. Maka diperoleh akar-akar persamaannya X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Itu tadi penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara menggunakan pemfaktoran. Sekarang kita lanjut lagi. Cara yang kedua, menggunakan rumus ABC. Rumusnya adalah X1, X2 sama dengan plus minus akar D dibagi 2A. Yang di sini yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Jadi rumusnya X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Jadi rumus ABC adalah X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4C dibagi 2A. Contoh, X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Kita selesaikan contoh ini dengan menggunakan rumus ABC. Langsung saja dijawab. Langkah awalnya kita tentukan dulu nilai A, B, C. Kita memperoleh nilai A dari persamaan kita, yaitu A-nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 4. Nah, kita tadi kan sudah mengetahui rumusnya. Jadi, X1, X2 sama dengan diketahui nilai B kita negatif 5. Jadi, negatif kali negatif positif. Positif 5 plus minus akar nilai B kita negatif 5 dikuadratkan menjadi 25. Dikurang 4, ganti nilai A-nya berapa? 1 dikali nilai C-nya berapa? 4 dibagi 2 kali 1. Kita selesaikan.
X1, X2 sama dengan 5 plus minus 25 dikurang dengan 16 dapat hasilnya 9 dibagi dengan 2. Maka akar 9 sama dengan 3. Diperoleh 5 plus minus 3 per 2. Jadi X1-nya 5 ditambah 3 dibagi 2. 5 tambah 3 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. X2-nya 5 dikurang 3 dibagi 2. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Didapatkan hasilnya X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1. Hasilnya 4 dan 1. Tadi kita sudah membahas contoh soal yang menggunakan pemfaktoran. Sama kan hasilnya 4 dan 1. Jadi kita bisa menggunakan beberapa rumus untuk mendapatkan hasil yang sama. Jumlah hasil kali dan selisih akar. Jumlah dikalikan, dikurangkan atau selisih. Langsung saja ke contoh soal. Berapa nilai X1 dikali dengan X2 dan X1 dikurang X2 dari persamaan X kuadrat dikurang 8X dikurang 9 sama dengan 0. Dijawab. Yang pertama kita cari A, B, C-nya dari persamaan. A-nya diperoleh 1, B-nya negatif 8, C-nya negatif 9. Rumus untuk mencari X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nilai C kita negatif 9, nilai A kita 1. Negatif 9 dibagi 1 hasilnya negatif 9. Nah, sekarang X1 dikurang X2 sama dengan akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi A. Nah, kita ganti saja nilai B-nya. Berapa? Negatif 8. Jadi negatif 8 dikuadratkan menjadi 64. Akar 64 dikurang 4 kali 1 dikali negatif 9 dibagi 1. Dengan akar 64 tambah 36. 36 diperoleh dari hasil perkalian yang di atas. Dibagi dengan 1. Akar 64 tambah 36 sama dengan akar 100 dibagi 1, 100. Jadi akar 100 sama dengan jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat ada 3. D besar dari 0, D sama dengan 0, D kecil dari 0. Langsung saja ke contoh soal. Contoh, jenis akar persamaan X kuadrat dikurang 14X ditambah 48 sama dengan adalah, tentukan nilai A-nya. A 1, B negatif 14, C 48. Maka kita masukkan ke dalam rumus. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. D sama dengan nilai B kita berapa? Negatif 14. Negatif 14 kuadrat dikurang 4 dikali 1. 1 dapat dari nilai A. Dikali 48 dari nilai C. Maka D sama dengan 196 dikurang 192 sama dengan 4, berarti besar dari 0. Jadi persamaan memiliki dua akar yang imajiner, tidak memiliki akar yang real. Membuat persamaan kuadrat. Rumusnya X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Langsung saja kepada contoh. Buatlah persamaan kuadrat yang memiliki akar negatif 4 dan 6. Jadi akarnya berapa? Negatif 4 dan 6. Rumusnya X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Langsung X dikurang nilai X1 kita berapa? Negatif 4. Berarti negatif kali negatif positif. Jadi X ditambah 4 dikali X dikurang 6. Karena nilai X2 kita 6 sama dengan 0. Nah, cara mengkalikannya, X dikali X kuadrat ditambah X dikali negatif 6, negatif 6. 4 dikali X, 4X. 4 dikali negatif 6, negatif 24. Kuadrat dikurang 6X ditambah 4X dikurang 24 sama dengan 0. Yang mana harus kita selesaikan lagi? Negatif 6X ditambah dengan 4X. Hasilnya negatif 2X. Maka diperoleh kuadrat negatif 2X negatif 24 sama dengan 0. Hanya itu pembelajaran kita hari ini.
Dapat disimpulkan, pembelajaran hari ini membahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang pertama pemfaktoran, yang kedua dengan cara rumus ABC. Jumlah, hasil kali, dan selisih akar, jenis-jenis akar persamaan kuadrat, dan persamaan kuadrat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.